Halo semua, jumpa lagi di channel YouTube Mem Agatha. Hari ini kita akan belajar bersama dengan materi pokok perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Eits, tunggu dulu. Sebelum masuk ke materinya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, supaya kalian tidak ketinggalan video-video penting selanjutnya. Oke? Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai, peserta didik dapat 1. Menyebutkan isi pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. 2. Mengaplikasikan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dijadikan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bela dan laksanakan dalam mempertahankan kehidupan sehari-hari. Upaya untuk mempertahankan Pancasila dapat kita lakukan dalam berbagai bidang. Misalnya, bidang politik, bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, HAM, demokrasi, dan hukum. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Dalam bidang politik, kita bisa mewujudkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti halnya A. Menghindari sikap dan perilaku yang memaksakan pendapat dan ingin menang sendiri. B. Menghindari sikap menghalang-halangi orang yang akan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. C. Berpartisipasi aktif dalam pemilu. Lalu dalam bidang hukum, misalnya A. Menanamkan nilai kesadaran hukum dan menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari. B. Menghindari perbuatan main hakim sendiri. C. Menegakkan sistem hukum nasional, misalnya tidak melanggar peraturan lalu lintas. 2. Bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Landasan hukumnya ditegaskan dalam UUD NRI tahun 1945 Pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4, yaitu 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam bidang ekonomi, sikap yang harus kita tunjukkan sebagai berikut. A. Mewujudkan masyarakat dan negara yang bersih dari KKN. B. Mengendalikan diri dari sikap bergaya hidup mewah dan pemborosan. C. Selalu menggunakan barang produksi dalam negeri. D. Menghindari perilaku ekonomi kapitalis yang mematikan usaha kecil dan menengah.
Yang ketiga, bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar, seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang sosial budaya, sikap yang harus kita tunjukkan sebagai berikut. A. Menyaring budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. B. Mengendalikan sikap perilaku egoisme, sukuisme, primordialisme, dan chauvinisme. C. Saling menghargai dan tidak melecehkan nilai-nilai budaya setempat. 4. Bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam UUD NRI tahun 1945, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Isi pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Sedangkan isi pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, sikap yang harus kita tunjukkan sebagai berikut. A. Ikut berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan lingkungan. B. Mengendalikan diri dari pencemaran nama baik pemerintah dan negara. C. Siap membela negara jika dibutuhkan. Nah, anak-anak, sekian materi mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan yang Mem sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat ya. Thank you.